No, you need your friend. No, it's not safe. It's not safe. It's not safe. Hai guys, senang sekali kembali lagi di Tilkul Stories. Sinopsis film Cannibal Troll 2021 itu namanya menceritakan satu keluarga hendak mencari suasana yang epik untuk menghabiskan waktu guna merayakan pernikahan balelol bernama Casey. Walaupun belum genap berusia 20 tahun, ia berani mengambil keputusan untuk menikah dengan pria bernama Tim. Namun naas keluarga tersebut tidak sesuai dengan harapan suasana yang epik, melainkan justru sudahlah. Daripada banyak penjelasan di awal yang membuat penonton penasaran, lebih baik kalian like video ini dan subscribe channel ini. Dan ini dia filmnya. Dimulai dengan dua orang yang disekap dan kita sebut saja Mike dan si Lotong. Kemudian Mike berusaha untuk mengambil pisau di atas meja tepat di belakangnya untuk melepaskan ikatan di tangannya dan juga ikatan si Lotong. Lalu mereka berlari dari ruangan tersebut. Hingga mereka menemukan gedung kosong yang dahulunya merupakan gereja. Namun si Lotong yang berisik membuatnya ketahuan hingga Mike tertancap anak panah yang sudah pasti itu dilakukan oleh orang atau makhluk yang sebelumnya menyekapnya. Sementara itu, si Lotong berlari masuk ke gereja. Namun saat tinggal beberapa langkah lagi, si pendeta justru menutup pintu gereja. Dan itu sama sekali tidak mencerminkan sebagai sosok seorang pendeta, sehingga si Lotong tak tahu nasib bagaimana. Dan inilah Cannibal Troll. Kemudian beralih di sebuah asrama, diperlihatkan dengan dua orang wanita. Mereka bernama Casey dan Eva, di mana mereka saat itu sedang berkemas-kemas alias packing guna untuk berlibur sebelum hendak Casey menikah. Dan ternyata ketika mereka sudah keluar, ada tiga orang wanita yang siaga menjemputnya. Mereka bernama Emma, tapi dia dipanggil dengan nama Nightdrake, di mana dia adalah ibu dari Casey. Lalu Lizzie, di mana saat itu dia sedang hamil. Dan kemudian Yara, ini orangnya yang terlihat agak sedikit tomboy ya, begitulah. Kemudian seperti biasa kalau orang yang lama nggak ketemu dan sudah bertemu, ngobrol-ngobrol lah gitu ya, dan peluk-pelukan, foto-fotoan dan lain sebagainya guna untuk lepas kangen. Lalu ya jelas saja mereka berangkat. Sementara itu ternyata si Lotong kembali tertangkap dan dia dipertontonkan bagaimana cara si Cannibal Troll mencincang daging Mike yang sudah tewas terpana. Di sisi lain, Casey, ibunya dan teman-temannya sudah tiba tujuan yang sebenarnya belum sampai tujuan. Di situ Casey beserta Eva pergi ke gereja untuk numpang nanya karena Yara yang bingung ngelihat peta. Dan setelah mereka sampai di situ, mereka bertanya kepada si pendeta yang mana di awal tadi, di mana si pendeta sudah melarangnya untuk melanjutkan perjalanannya. Namun mereka yang bodoh amat masih tetap ingin melanjutkan perjalanannya dan mengabaikan ucapan si pendeta. Hingga mereka sampai di tengah hutan. Namun malam yang sudah hampir lagi sebentar lagi tiba, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Dan di sisi lain diperlihatkan si Lotong dipaksa untuk memakan makanan kanibal tersebut, yang mana itu pasti daging olahan dari si Mike. Beralih kepada Casey dan teman-temannya, di mana saat malam itu mereka ngemil-ngemil, ngabuk-ngabuk, bobok tidur hingga esok tiba. Mereka melanjutkan perjalanannya. Namun Lizzie yang hamil merasa lelah untuk berjalan hingga ia memutuskan untuk kembali ke tenda saja daripada menjadi beban untuk yang lain. Dan mereka yang masih tetap melanjutkan perjalanannya menemukan rumah di tengah hutan tersebut, yang mana kita semua yang menonton pasti sudah menebaknya bahwa rumah tersebut ialah rumah si Cannibal Troll. Hey guys,
Should we check it out? Oh, smell. God, that's Karena ajakan Eva, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah kanibal, tapi tidak dengan ibu Casey yang memutuskan untuk menunggunya di luar. Dan sementara itu di sisi lain, Lizzie yang lagi nelpon selingkuhannya merasa ada seseorang yang mendekati tendanya. Ava? Yang datang ternyata bukan Eva, melainkan si pendeta. Si pendeta teh bikin kaget saja ya. Namun akan tetapi tiba-tiba ya, yang datang ternyata bukan si pendeta saja, tapi kanibal pun nyusul dan terlibat perkelahian yang membuat si pendeta tewas hanya dengan sekejap. Ya iyalah, kanibal dilawan. Sementara itu Lizzie yang terlalu poles malah tinggal diam di tenda, bukannya lari si kenceng-kencengnya selagi si kanibal tersebut repot ngurusin si pendeta, sehingga ia pun diderek sama kanibal hingga membuatnya kayak mobil aja diderek-derek. Beralih kepada Casey dan teman-temannya, terlihat ia sedang mengecek-ngecek rumah kanibal tersebut. Sementara itu Emma yang masih di luar menunggu mereka. Tiba-tiba Mom. ternyata si Lotong, cuy. Wah, kampret nih si Lotong. Aku kira tadi yang datang itu si kanibal, tapi ternyata dia. Terus udah gitu dia minta-minta tolong kepada ibunya Casey alias Emma. Dan ibunya Casey hanya menanggapi kalau si Lotong lagi gila. Ya gimana iya, soalnya nggak kenal siapa, nggak tahu kenapa dia tiba-tiba nongol minta tolong tanpa jelas. Namun tiba-tiba Really, we gotta go, please. No, we don't save. No. ya, gara-gara si Lotong yang terlalu paranoid membuat mereka tidak menyadari kedatangan si kanibal tersebut, sehingga membuat Yera tepar gara-gara terkena panah cinta kematian tepat di penyudaratnya. Sementara itu ibu Casey juga terkena panah di kakinya, namun mereka masih sempat berlari sepanik-paniknya, tapi tidak dengan Yera. Please, no. Beralih kepada Casey dan teman-temannya yang berhasil kabur dari rumah kanibal tersebut. Namun mereka kembali kebingungan untuk keluar dari hutan sebab mereka tidak tahu jalan, sementara peta ada pada Yera. Sehingga agar mereka bisa pulang, Casey memutuskan kembali ke rumah kanibal sekalian mengambil kunci mobil yang dibawa oleh Yera. Kemudian Eva dan yang lain berjalan menuju ke camp alias tenda. Dan saat Eva mengecek tendanya, Lizzie sudah tidak ada karena tadi dia sudah digotong sama kanibal. Dan tiba-tiba She's not there. ya, ternyata troll alias cannibal troll kembali memburu mereka dan memanah Emma sehingga ia pun harus tepas. Cuman yang awalnya feelnya tegang, kita malah jadi greget, kesel gitu ya, yang ngelihat tingkah laku si Lotong yang terlalu paranoid. Cuman ya sudah nggak baik ngegibah dan begitulah ya, begitulah. Setelah itu pun Eva diajak si Lotong ngabret hingga mereka menemukan mobilnya. Dan tiba-tiba Please.
Dan ketika si Lotong ingin kabur, ia pun kembali tertangkap lalu meminta maaf kepada Tuan Kanibal karena telah kabur, dan ia pun dimaafkan. Namun ternyata ia hanya diprank. Dan si Lotong pun tahulah kalian. Di sisi lain, Casey ternyata baru tiba di rumah kanibal, dan di situ ia mengambil kunci di kantong celana Yara yang sudah tak berdetak lagi. Lalu ia dibuat terkejut oleh Lizzie, dan tiba-tiba kemudian terlihat mereka yang masih hidup disekap oleh kanibal. Namun ternyata Lizzie dijadikan pengganti si Lotong oleh kanibal, di mana ia dijadikan budak atau temannya. Dan saat itu Lizzie kencing alias ngompol di celananya. Namun ternyata waktunya untuk melahirkan telah tiba. Kanibal itu pun menjadi pengganti bidan untuk membantu melahirnya bayi Lizzie. Wah, hebat sekali ya. Dengan hitungan detik, Kang Kanibal hanya menundukkan kepalanya sekali saja, dan bayi Lizzie pun lahir normal dengan sempurna tanpa menggunakan perangkat medis, tapi memakai alat perkanibalannya. Wah, hebat sekali ya. Tak perlu berlatih warawiri, cukup dengan ahli sebagai seorang ahli kanibal. Tapi sayang sekali, Kang Kanibal justru membawa alias mengambil bayi Lizzie. Namun akankah bayi Lizzie akan menjadi penerus kanibal troll? Tanda tanya nih. Selagi kanibal pergi, Casey berhasil melepaskan ikatan di tangannya menggunakan kunci kontak mobilnya. Dan sudah pasti Casey pun melepaskan ikatan Eva. Lalu ya iyalah mereka kabur tanpa bersama Lizzie, sebab Lizzie pingsan karena bayinya yang baru terlahir ke dunia udah diasuh aja sama kanibal. Kanibal. Beralih kepada Casey dan Eva yang berhasil keluar dari markas kanibal, tak tahu ingin kemana, hingga mereka rapat alias berdiskusi sejenak mengenai yang pernah dikatakan si pendeta. Wah, nggak tahu juga tuh di sini mana. Yang jelas mereka merencanakan sesuatu di gereja. Namun tiba-tiba ternyata kanibal nongol tiba-tiba lagi, membuat mereka terkejut sehingga Eva pun terkena sayatan berkali-kali di punggung mulusnya. Tapi Casey yang setia kawan gak kayak si Lotong, yang penting aing selamat dalam benaknya. Dan Casey pun berhasil membuat kanibal teler sedetik. Sedetik je. Mereka pun berlari sambil dikejar kanibal dengan jeritan Eva karena punggung mulusnya yang terluka, hingga mereka pun berhasil lolos masuk di gereja.
Setelah mereka menyusun rencana taktiknya, Casey pun kembali keluar guna memancing kanibal tersebut untuk masuk ke dalam gereja. Dan setelah kanibal itu masuk, ternyata ya, ternyata kelemahan kanibal tersebut ialah alunan nada piano. Tapi ingat ya, ini hanya di film ini, khusus di Cannibal Troll. Lalu setelahnya mereka pun kembali ke markas alias rumah kanibal untuk menjemput Lizzie dengan bayinya. Dan karena mereka bertiga sudah selamat dari Cannibal Troll, berarti film ini sudah berakhir. Gimana, cukup menghibur bukan? Dengan ketegangan aksi perkanibalan dalam berburu kewes yang sedang berlibur membuat saya menyimpulkan pesan yang bisa di film Cannibal Troll ini adalah jika kalian sedang bahagia karena akan mengadakan party, sebaiknya kalian tonton video-video di channel Tell Cool Stories. What? Capek sayang ngedit video. Aduh.